Apa ini? Mengapa aku lihat perawat itu tanpa baju? Mata aku kena Gio kuno. Tak terduga, kekuatan baru aku bisa lihat tembus. Bisa lihat tembus pandang. Nama saja mata Zijin. Hahaha. Pertama kali lihat, ganti perban sambil ketawa. Setelah ganti perban, kamu bisa keluar rumah sakit. Ya. Hahaha. Xiao Fan, kamu tidak apa-apa. Aku dengar kamu lahir. Tidak apa-apa. Besar sekali. Putih sekali. Tidak sangka bibi aku punya rahasia begini. Xiao Fan. Bibi, kamu dulu. Mereka yang mulai duluan. Mereka lempar jiok itu. Lihat kepalaku jadi begini. Sakit sekali. Aduh, sini. Bibi tiup sebentar. Bibi, kamu baik sekali. Sejak kena hantam, mulut kamu makin manis. Sudah, fokus cepat sembuh. Urusan barang antik itu jangan sentuh. Biar Bibi yang urus kamu. Saya punya mata Zijin. Bibi tenang saja. Aku pasti buat kamu dan ibu hidup senang. Halo. Apa? Biaya operasi 500.000. Bibi, kenapa? Ada apa? Siapa? Dokter bilang biaya operasi ibumu butuh 500.000. Kalau tidak segera operasi, sakit bisa makin parah. Ini biaya operasi 500.000. Jangan cemas, Xiaofan. Soal biaya operasi, Bibi bakal cari jalan. Walau harus jual semua, saya akan kumpulkan uang sampai cukup. Tenang saja. Kalau dulu 500.000 buat aku mungkin angka besar, tapi sekarang ada cincin tong. Jangankan 500.000, 500 juta pun aku bisa dapat. Bibi, jangan khawatir, hanya 500.000. Aku punya cara. Apa caramu? Kuis berhadiah. Besar! Tidak sangka, tempat main ini ada acara begini. Bayar buat tebak angka. Kalau benar, hadiah lipat ganda. Kita main tebak angka, lihat aku dapatkan 500.000. Sial sekali. Permisi, mau lewat. Cuma 20.000. Kamu berani main juga? Kian Sanhe, gua tarik orang kemal. Acara ini cukup seru. Sembarang orang saja berani masuk ke sini. Uang ini memang sedikit. Cukup buat kalian bangkrut. Kamu sombong sekali. Aku mau lihat cara kamu menang lawan kami. Ayo cepat pasang taruhan. 456, 15 poin, besar. Mata Zijin memang hebat. Aku pasang besar. Xiaofan, mending kita tunggu dulu. Uang kita segini. Kalau kalah, habis semua. Tante, percaya sama aku. Kita pasti menang. Sudah berapa kali hasilnya besar terus. Kali ini tidak mungkin besar. Pasti kecil. Aku pilih kecil. 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 Aku juga pasang kecil. Taruhan tidak bisa tarik. Kecil, kecil, kecil. Ayo pasang taruhan kalian. Kada Zijin Tong di sini, tak mungkin aku kalah. Aku bakal pasang semua lagi. Aku pasang kecil. Sialan. Aku jago judi puluhan tahun. Masa kalah sama bocah ini? Aku pasang besar sekarang. 156, 12 besar. Aku ikut besar juga. Yuk, besar. Aku ikut juga. Aku pilih besar. Besar, 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 besar. 145, 10, kecil. Sial, aku tidak hoki. Aku menang lagi. Xiao Fan memang punya bakat. Xiao Fan, bagaimana kamu buat ini? Kan ada bibi di sampingku. Nasibku jadi lebih baik. Dasar kamu mulut manis. Sialan, apa ini curang? Apa kalian bersekongkol? Aku tidak pernah lihat bocah ini.
Apa kalian yang suruh dia? Tuan Sang, coba tenang dulu. Acara ini cuma untuk senang. Apalagi kalau kamu tidak percaya aku. Apa kamu tidak percaya Kian San? Tuan, semua uang ini milikmu. Hei, terima kasih banyak. Apa aku masih tampak sombong? Okey, aku menyerah. Memang kamu hebat. Bocah punya hoki besar. Aku tidak mau main haji. Xiao Fan, kamu hebat sekali. Kamu itu dewa judi. Untung saja biaya operasi tiba tepat waktu. Kalau tidak, kakak bisa bahaya. Kakak, kamu istirahat saja. Soal uang, aku dan Xiao Fan sudah aman. Setelah operasinya selesai, kamu sudah sembuh. Aku dan Xiao Fan jemput kamu pulang. Uang memang bisa buat susah. Kalau bukan karena mata jijin, aku menciptakan lihat ibu lagi. Gak bisa, aku harus cari uang lagi. Lebih banyak, aku ingin bantu ibu dan Bibi. Hidup enak. Bibi, biar ibu istirahat dulu. Ayo, aku bawa kamu cari uang. Kenapa? Kamu mau ikut acara di tempat main itu? Tidak boleh. Itu judi. Jika ikut, hidupmu akan rusak. Bibi, siapa bilang uang cuma dari judi? Kita bisa coba untung. Aku punya mata jijin. Orang lain butuh hoki, tapi aku tidak butuh. Oke, aku ikut kamu. Tapi kalau nanti aku tahu kamu buat macam-macam, aku bakal hukum kamu. Xiao Fan, mau cari duit? Ya, cuma beli lotre. Lotre ini tipu, bukan? Bibi, siapa bilang lotre itu tipu? Hari ini aku kasih lihat apa itu anak hoki. Ayo. Pak, kasih keluar semua lotre gosok. Kasih aku semuanya. Xiao Fan, kamu gila? Kamu yakin mau ambil semua? Ya, tentu bukan. Aku pilih beberapa saja. Pilih dulu aja. Oke. Nih, semua ada di sini. Kamu pilih dulu. Tapi aku dengar dulu. Kalau sudah beli, tidak bisa tukar lagi. Pak, tenang saja. Takut nanti kamu gak mau bayar. Bibi saja yang gosok. Tapi, Xiao Fan, ini benar bisa menang. Bibi, kamu tidak percaya aku. Aku pasti percaya kamu. Tapi kalau main begini, apa tidak terlalu gegabah? Bibi, kan cuma adu nasib. Tidak ada istilah gegabah atau tidak. Gosok saja. Aku gosok sekarang. Wah, benar. Xiao Fan, 20.000. Apa? 20.000? Wah, kamu hebat sekali. Yakin benar menang? Lihat sini, aku sudah lihat. Hebat sekali. Bibi, ayo lanjut gosok. Lihat, masih ada banyak. Mungkin ada hadiah lagi. Lagi. Menang lagi. Dapat 5.000 yuan. Wah, Xiao Fan, kamu hebat. Kamu benar-benar untung. 2 tiket ini kalau gabung lebih tinggi dari gaji setahun. Hahaha. Ya ampun. Benar menang. Semua lembar ini menang. Astaga. Hahaha. Gimana caranya? Hadiahnya sampai 150.000. Ini benar-benar ajaib. Luar biasa sekali. Xiao Fan, pakai uang ini biaya rawat kakak cukup. Kamu hebat sekali.
Lembut sekali. Bibi, kan aku sudah bilang, aku lagi untung. Bos, tukar semua kupon ini. Oh, iya, baik. Aku tukar sekarang. Alipay masuk 150.000. Pak, kamu kasih tahu aku apa rahasianya? Silakan beritahu. Aku kasih imbalan besar. Gimana? Haha, Karena ada daily untung, makanya untung sekali. Kamu pintar bicara. Bos, terima kasih. Aku ada urusan. Pergi dulu. Iya. Sering-sering datang. Besok datang lagi. Wah, menang terus. Anak ini hebat sekali. Bibi, lihat kamu. Demi kursi buku, I'm sorry. We can assist with that request. Kamu sudah lelah. I'm sorry, Lin Fan. Pasti bakal cari uang buat kalian hidup enak. Takkan sulit lagi. Aku ingat keluarga Liu Luoyan, bisnis giok barang antik. Aku bisa minta tolong dia masuk ke dunia giok. Baik, orang. Kenapa panggil aku ke sini? Luoyan. Sebentar lagi, ulang tahun Tuan Liu. Aku tahu, kamu sedang cari giok kuno yang bagus buat kado Tuan Liu. Kebetulan, aku dapat giok kuno yang bagus sekali. Kamu lihat ini. Gioknya bagus. Kasih harganya. Luoyan, kamu tahu perasaan aku. Asal kamu jadi pacarku, giok ini jadi milikmu. Selain itu, saat pesta ulang tahun, aku ada kado mewah. Kamu mungkin. Aku nggak bisa jadi pacarmu. Aku tidak mau ini. Baik, orang. Mau apa lagi? Liu Luoyan, jangan tidak tahu nih. Aku kejar kamu lama. Susah bayar cari giok kuno ini. Buat bikin kamu senang. Kamu maaf izin. Kamu tidak kasih penjelasan. Jangan harap bisa keluar. Kamu pikir aku siapa? Berani ancam takut? Lin Fan. Kak, jangan takut. Ada aku di sini. Liu Luoyan. Dia siapa? Kenapa kamu peluk dengan dia? Dia Lin Fan, adik satu guru. Lin Fan. Kamu pedagang jalan antik. Pedagang kecil. Pecundang jualan kaki lima. Berani kamu rebut wanitaku? Mending kamu pergi sekarang. Atau aku bunuh kamu hari ini. Baik, orang. Jaga mulut kamu. Siapa wanitamu? Kalau berani sentuh adikmu, sarai rambutmu, aku gak bakal lepas kamu. Liu Luoyan. Kamu bilang pecundang ini mau lawan aku. Ingat ini. Seduluk bom dia. Cuma aku. Baik orang yang pantas buat kamu. Cuma keluarga baik. Bisa kasih giok kuno ini buat kado ulang tahun. Dia cuma pecundang. Apa dia mampu beli? Xiao, mata emas naik level. Ternyata bisa serap energi dari batu giok. Artinya, kalau giok ada banyak, aku bisa naik level lagi. Kalau batu busuk begini, berani kamu ngaku giok kulon. Tuan muda baik, berani kamu kasih barang palsu ini. Buat kado kaget Liu. Ngomong potong apa ini? Giok kuno ini aku beli 30 juta. Keluarga baik ahli soal giok. Mana mungkin aku nggak tahu kamu pecundang. Apa dasar kamu bilang barangku palsu? Dasar, bagus. Akan aku kasih lihat. Dari mana dasarku? Siapa berani pecah giok kuno aku? Kalian hajar dia. Saya mau lihat siapa berani. Kakak, tidak apa-apa. Buka mata anjing kamu, lihat jelas. Ini giok kuno harga 30 juta. Langsung rusak saat disentuh.
Ini bukan joke loh. Mana mungkin? Aku susah payah cari jiuk ini. Tidak mungkin palsu. Baik orang, kamu tidak tahu mau bahwa batu sempat buat tipu. Bahkan mau kasih barang palsu ini untuk hadiah kakek Toyo. Apa pendapatmu? Tidak mungkin. Aku tidak begitu. Baik orang. Karena keluarga Bai dan Liu dekat, aku lepas kamu kali ini. Aku tak mau kena kamu lagi di lain waktu. Ayo. Adik, ayo kita pergi. Bukan begitu. Adik, aku untung ada kamu. Kalau tidak, aku kena tipu dia. Ayo pulang, aku bakal balas kamu. Kat, rumah kamu besar sekali. Kak, aku cuma bantu kamu. Kamu tidak perlu serah diri. Mulut bilang tidak mau, tapi mata kamu peletot besar. Mau aku serah diri? Minta saja kamu. Hari ini aku lagi apes. Aku mau mandi dulu. Kamu tunggu di sini ya. Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa. Aduh, sakit sekali aku jatuh. Kamu cepat bantu aku bangun. Kamu cepat keluar. Keluar. Kamu keluar. Keluar. Kamu macam ikan. Bilang, kamu lihat apa tadi? Tidak ada. Aku tak lihat apapun. Begitu lebih bagus. Kamu sudah bantu aku banyak. Mau aku balas apa? Begini, Kak. Keluarga kamu bukan bisnis batu giok. Jujur saja, aku mau cari uang. Bisa ajak aku lihat dunia? Cuma itu saja. Dasar bodoh. Beberapa hari lagi, ulang tahun kakek. Nanti di sana, ada acara lelang. Kamu datang saja. Siapa tahu, kamu dapat harta karun. Keluarga Liu ini memang hebat. Bisa buat lelang di dalam rumah. Terima kasih, Kak. Aku pasti hadir di lelang itu. Halo. Apa? Kamu ada di mana? Iya, aku segera ke sana. Ada apa? Halo, bantu kakak? Tidak apa, Kakak. Ada masalah di kedai aku. Aku ke sana dulu. Dadah, Kakak. Hei, kenapa kalian begitu? Kalian tidak masuk akal. Roland, ada apa? Agak Fan, kamu datang. 有盖红一年，mau kasih sewa sianya就sial. Aku mau batal sewa. Dia malah ancam aku. Hei, dasar bocah kecil. Berani bilang sianya Yusiao. Siapa yang kasih nyali? Aku bohong. Orang luar bilang sianya就sial. Sudah tidak mau batal sewa. Malah paksa aku sewa. Cuma mau tipu uang kami. Kalau tipu kenapa? Dengar kata aku. Harus tetap sewa. Cepat bayar uang itu. Yo si kikir, kamu tidak akan percaya.
Ada harta di belakang toko. Tapi semua harta punya aku. Dengar tidak? Cepat bayar. Kata ayah, jangan pura-pura tui. Hei, kapan kami bilang kita sewa? Toko ini kami sewa. Kami sewa rumah ini. Kak Fen, jangan sewa. Siang hijau ini ada masalah. Kita rugi kalau sewa. Rugi atau untung, sulit bilang. Tenang saja. Percaya deh, ini benar. Mau kami sewa? Bisa saja. Tapi sewa potong setengah. Rumah rusak seperti begini. Cuma layak 1.000 sebulan. Sialat, kamu bilang mau sewa 1.000 saja. Apakah kamu tidak penasaran? Di kota ini, toko lain minimal 20.000. Cuma 1.000. Mau atau tidak? Sialat kamu. Oke. 1.000 pun jadi. Bayar sekarang. Ayah, Renovasi toko kita mahal. Sewa 1.000 itu murah. Terlalu murah tidak? Kak, toko tutup 6 bulan. 12.000 setahun. 10.000 pun lumayan. Ya sudah, ambil uangnya. Tunggu dulu. Kak Fen, biar aku bayar. Kamu datang bantu aku. Masa kamu yang bayar? Iya, masuk 12.000. Sudah bayar, sana pergi. Sekarang rumah ini milik kami. Bagus kamu tahu, Dewi. Anggap beli pelajaran 10.000. Pelajaran? Aku tidak pernah Kak Fen, sekarang tinggal kita berdua. Cepat kasih tahu aku. Kamu ketemu sesuatu? Masih terlalu awal buat kasih tahu. Malam ini aku baru kasih tahu. Kak Fen, kamu jahat. Masih sembunyi dari aku sekarang. Hei, malam ini aku bawa skop loyang. Kita jadi kaya mendadak. Sekop loyang buat kaya? Kita mau gali kuburan? Kamu bilang apa? Ini kita gali harta di halaman sendiri. Kak Fen, apa benar ada harta? Kalau memang ada, kenapa ya Wabi tidak ketemu itu? Itu karena mereka tidak punya hoki. Tidak semua orang punya mata tembus pandang. Kak, sepertinya aku benar ketemu sesuatu. Kak Fen, kita benar ketemu harta. Kak Fen, kubus ini hitam sekali. Apa isi ada hal aneh? Jangan main-main. Barang tidak aku. Mana mungkin isi ada hal kotor. Ayo kita buka sama-sama. Kak Fen, ini satu toples koin perak. Kak Fen, ada toples lagi. 2 toples penuh koin perak. Kaya raya, kita kaya raya. Pelanggan suara. Sudah tengah malam. Mau bangunkan semua orang. Biar mereka tahu kita gali harta. Maaf, Kak Fen. Aku senang sekali. Wah, koin naga asli. Sudah ada 100 tahun lebih. Koin naga asal dinasti Qing. Satu koin ini minimal 10.000. 2 toples ini minimal 200. Total sudah 2 juta lebih. Kak Fen, kamu hebat sekali. Sewa 10.000, untung 2 juta. Tentang apa? ST. Siapa? Mau apa? Jangan suara. Tidak ada orang. Ayo kita pergi. Bagus. Mereka sudah pergi. Kamu sembunyi ini dulu. Besok kamu beres ini. Iya, besok aku kontak Jiangke. Kamu jual semua koin perak. Aduh, Kak Fen, akhirnya kamu datang. Aku kasih tahu. Kamu tahu dalam 2 biji itu ada berapa koin perak? Ada berapa? 216 koin. Satu koin 10.000. Total semua jadi 2,16 juta. Target awal kita 2 juta. Lebih 160.000. Senang sekarang. Iya, aduh. Kalau Yobabi tahu tokonya, punya barang mahal begini.
Dia pasti sosok sekali. Demi sewa 10.000 saja. Rugi 2 juta lebih. Ini kapok buat mereka. Ini namanya apa? Serakah bawa rugi besar. Benar. Kak Fen, kartu ini isinya. Buat kamu. Beri semua ke aku. Tentu saja. Kalau bukan kamu, aku tidak bisa balas dendam. Terima kasih buat kamu. Jadi uang ini buat kamu. Sudah. Uang ini kita bagi 2 saja. Terima kasih, Kak Fen. Kita sudah punya uang. Nanti malam aku traktir makan. Aku bawa KTP juga. Kalau makan sampai malam, aku. Aduh, kamu masih kecil. Apa yang kamu pikir terus? Kamu simpan uang itu dulu. Nanti kamu ikut pesta Leo. Aku cuma mau tidur sama kamu. Aku benang kok. Lelang keluarga Tuan Liu itu buat acara pesta ulang tahun. Tidak enak kalau tangan kosong. Mau kasih hadiah apa? Sialan, brengsek sekali. Cuma bangku pecah saja. Aku kasih 500 sudah utuh. Kamu mau apa lagi? Nenek tua, cuma mangkuk pecah saja. Kasih 500 sudah untung. Mau apa lagi? Nenek tua, aku kasih tahu kamu ini. Kamu miskin bukan urusan aku. Jangan sok tua di sini. Mangkuk pecah ini mau jual 500 atau enggak? Kalau enggak, pergi. Ayah anak Yu di Longjiang benar-benar jahat sekali. Ini pusaka keluarga aku. Tolong periksa lagi yang teliti. Cucu aku mau sekolah. Anak aku sakit parah. Kalau nggak butuh uang, aku nggak bakal jual ini. Tua bangga? Apa kamu punya hati nurani? Nenek tua pun kamu tindas. Kamu lagi? Bocah, berani campuri urusanku? Aku bisa bunuh kamu. Hormat orang tua itu wajib. Tindas orang tua dan anak. Apa enggak aku buat? Coba pukul aku. Berani pukul aku bisa bunuh kamu. Tindas orang tua masih bangga? Pergi dari sini. Tatapan orang ini nyeri sekali. Kamu bermarkali. Kalau tipu balasan, jangan jatuh kita kan. Mataku emas bisa ancam ulang. Anak muda, terima kasih. Nenek, soal masalah rumah kamu, aku sudah dengar semua. Aku ada uang 5.000 yuan. Silakan ambil dulu. Mas, tidak bisa. Untuk darurat saja. Muda, ambil saja. Saya nggak bisa ambil uangmu. Ambil saja. Hei. Nenek, apa yang kamu buat? Aku tidak punya apa-apa untuk balas. Mangkuk ini jadi milik kamu sekarang. Kamu orang baik. Kebaikanmu pasti terbalas. Nenek, ini. Banyak sekali orang susah di dunia. Kamu usaha saja, serah pada Tuhan. Mampu milik barang nanti. Mama aku. Rasa ini sangat akrab. Apa mata izin aku? Revolusi lagi. Ini kenapa? Apa mata izin aku bukan cuma tembus pandang, tapi tahu asal-usul harta? Tapi ini bagus. Aku sedang bingung. Cari kado ulang tahun. Pakai ini untuk kado. Sudah sangat cukup. Lelang keluarga Liu. Aku datang. Acara lelang ini. Awal aku jadi sukses. Langkah pertama. Kak Fen, kamu bilang ini lelang. Kenapa malah mirip tempat judi batu? Warga Liu kaya dari Jiok. Jadi di lelang ini, isinya pasti Jiok semua. Begitu rupanya. Kak Fen, kamu lihat Tuan Qiansan datang. Itu anak Tuan Qiansan, Qian Shui. Cantik sekali. Wajah nona besar keluarga Jian ini cantik. Tapi badannya kurang bagus. Tenang saja, Luonan. Punya kamu tidak kalah jauh. Benar, Kak Fen. Benar sekali.
darah kamu jauh lebih besar. Kak Fen, kalau aku secantik ini, Bandung gadis. Di video kamu, siapa lebih cantik? Dasar bocah nakal. Kamu berani intip laptop aku. Aku tidak sengaja lihat. Kak Fen, kamu lihat kode film itu? Apa kamu punya niat lain? Perlu aku bantu? Mau aku pukul? Kak Fen, kalau ada butuh, ingat kasih tahu aku. Aku lihat batu kualitas tinggi. Aku pergi lihat batu dulu. Kamu masih kecil tapi nakal sekali. Tidak tahu apa isi otak setiap hari. Judi batu bagi orang lain, itu judi nasib. Bagi aku, ini ujian buka buku. Aku sudah datang tempat-tempat, untung 20 juta. Aku selesai. Wah, ini piok merah. Harga awal 160 ribu. Nanti bisa jual 600 ribu. Untungnya 3 kali. Sudah cukup. Nona, aku mau batu ini. Baik, Tuan. Piok hitam memang agak kecil, tapi harga mahal. Harga awal 30 ribu. Jual 500 ribu. Pasti untung. Aku mau ini juga. Batu ini tampak bagus, tapi isi buluk sekali. Harga awal 200 ribu. Tapi nilai cuma 10 ribu. Luar bagus, tapi dalam busuk. Tidak mau. Kak Fen, cepat tolong aku. Bahan yang aku mau hancur saat potong. Kak Fen, tolong aku. Bantu yang aku mau ternyata zong pas potong. Batu yang zong itu habis berapa uang? Aku habis 130 ribu. Pas baru potong, laku 30 ribu saja. Jadi aku rugi 90 ribu lebih. Judi itu bikin rugi. Kamu dengar sedikit punya uang langsung sombong. Mau aku jelasin? Kak Fen, aku salah. Maaf aku sekali ini. Aku tidak berani lagi. Sudah. Masih balik 30 ribu. Tidak sampai rugi total. Kak Fen, kita kesini bakal rugi tidak? Rugi? Ada aku. Mana mungkin rugi? Nanti biar kamu lihat. Tadi kamu bilang judi pasti rugi. Kamu beda sama aku. Mana bisa sama? Mau balik modal tidak? Mau. Perhatikan baik-baik kalau mau belajar benar. Ternyata ini jeruk kuning. Harga awal 200 ribu, untung 5 juta. Akhirnya ketemu batu yang bagus. Luonan. Mau balik modal, beli batu ini saja. Batu kecil ini, harga 200 ribu. Aku percaya kamu, Fender. Apapun yang kamu bilang, gak peduli batu ini naik atau turun, aku beli. Nanti kabari aku ya. Pergi sana. Jangan nangis kalau nanti potongannya gagal. Wih, pasti gak bakal gagal. Fender berkati aku, harga harus naik, pasti sukses. Batu ini aku ambil. Acara lelang ini, meski bukan jebakan, tapi batu-batu bagus ini sudah ada di tanganku. Fender, aku sayang banget sama kamu. Apapun yang kamu bilang, aku ikut. Tenang saja, aku bilang, aku nggak tertarik sama kamu, bocah. Kaya, kita kaya. Bahan yang tadi kamu bilang, harganya naik saat dipotong. Tiansanya sudah beli. Seharga 5 juta. Lihat ini, seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Fender, kamu benar-benar jual judi batu. Lihat tim kamu itu, cuma 5 juta saja, sudah buat kamu seheboh ini. Aku kasih tahu, nanti kalau ikut aku, kamu bakal untung besar. Fender, kirim nomor rekening bank milik kamu ke aku. Ada urusan. Kak Fen, kirim nomor rekening bank kamu. Aku agak perlu. Buat apa nomor rekeningku? Batu yang itu, kan kamu yang suruh aku beli. Sekarang harganya naik. Soal itu, untungnya kita bagi 2. Sabar, bagi 2 tidak enak. Masing-masing 2.500.000. Aku 2.400.000. Kamu 2.600.000. Setuju? Tidak sangka anak ini, saat lihat uang banyak, masih ingat bagi ke aku. Sudah, simpan saja uang itu. Pakai buat darurat nanti. Mana bisa begitu? Aku bilang bagi 2. Aku serius, bukan canda. Aku beneran tidak butuh. Batu itu kamu yang menang. Kamu simpan saja. Pelajaran. Kok kamu yakin cuma kamu yang untung, aku juga bisa untung? Ya juga. Kak Fen hebat sekali. Kamu pasti bakal untung. Aku mau batu ini. 600.000. Kak Fen, batu yang ini harganya 600.000. Kalau nanti rugi, kamu bakal rugi besar.
cuma 600.000. Harus berani ambil risiko. Kalau judi harus besar. Batu ini paling bagus di seluruh tempat ini. Ya juga. Kak Fen potong saja. Kalau rugi, aku urus kamu. Adit, kapan kamu datang? Kok tidak bilang dulu? Saka, Adit, ini sepupuku. Liu Yaksin namanya. Kak, ini adik perguruanmu? Adik kampung itu? Bau orang miskin. Tidak tahu diri, ikut main judi batu. Kamu! Kakak, sepupu kamu ini mulutnya bau sekali. Dia habis makan kotoran. Kakak, sepupu kamu ini mulutnya kenapa bau banget? Dia tadi habis makan kotoran. Apa yang kamu omong? Berani robek mulutmu? Cuma pedagang kaki lima kecil. Tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Cuma pandai omong saja. Ikut main judi batu segala. Tidak takut rugi sampai habis. Kamu bohong. Kak Fen tidak bakal rugi. Apa gunanya keras kepala? Hasil yang terpenting. Untung baru namanya punya skill. Orang macam kalian pasti sudah sering rugi. Tak, usir saja mereka dari sini. Orang miskin ini kamu tidak layak di sini. Pertama, adik seperguruan bukan orang miskin. Jangan hina dia lagi. Pandangan adikku sangat bagus. Batu pilihannya tidak bakal rugi. Kalau dia rugi, aku yang akan bayar. Kak Fen, kakakmu ini baik sekali padamu. Apa dia suka padamu? Jangan bicara sembarang. Diam. Tuan muda baik akan datang. Kalau lihat orang ini, pasti dia marah. Dia marah atau tidak, bukan urusanku. Aku cuma tahu. Selama ada aku di sini, tidak ada yang boleh ganggu adik ini. Royan, aku cari kamu lama. Ternyata kamu ada di sini. Linfet, kamu lagi. Linfet, kamu lagi. Kamu benar-benar tidak tahu deh. Dulu kamu piok penunku rusak. Aku belum balas kamu. Sekarang kamu masih berani muncul di depan aku. Bawa batu jelek ini, pura-pura jadi Gio Kunlun. Mau tipu kakak aku. Gagal saja, tidak cukup. Masih berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Siapa yang tidak tahu diri? Linfet, kamu. Baik, orang. Mau apa pada adik aku? Royan, mengapa masih bela dia? Lalu kenapa? Kamu. Tuan muda baik, tidak tahu juga. Kakak aku salah minum obat. Ajak orang ini judi batu. Aku sudah suruh dia pergi. Tetapi dia tetap di sini. Tukang lapak rendah berani main judi batu. Tidak tahu diri sekali. Baik, orang. Aku pria dewasa kenapa? Malah kakak yang lindung aku. Aku harus balas dia. dengar nada bicara Tuan Bai, teknik judi batu kamu hebat. Margalin, kamu tahu siapa orang di samping Tuan muda baik? Lin, aku kasih tahu kamu. Paman aku Imagine, Raja Judi Kondang di Utara. Batu yang dia pilih hampir selalu untung besar. Tidak pernah salah lihat. Wah, ngapa aku? Maka izin serap energi giok ini. Baik orang ini orang baik. Tiap datang selalu bawa kejutan. Haha, begini saja. Dia ini kan Raja Judi Batu. Ayo kita taruh. Taruh apa? Batunya kan sudah pilih. Potong di sini, harga tertinggi yang menang. Yang kalah sujud minta maaf. Berani taruhan? Hahaha, kenapa nggak berani? Pas paman main judi batu, kamu cuma bocah main lumpur. Lihat gimana akhirnya nanti. Dik, kamu yakin dia kayaknya nggak mudah? Gimana kalau kalah? Kak, aku nggak masalah. Tapi mereka jelas mau cari ribut. Aku harus balas buat kamu. Lin Fen ambil risiko sebesar ini. Cuma demi bela aku. Apa? Lin Fen ambil risiko besar. Cuma buat bela aku. Tadinya aku mau simpan batu terbaik buat terakhir. Karena baik orang sudah pamer di depan aku. Lupanya aku harus pamer juga. Margalin, kamu pasti belum lihat video paman judi batu. Batu pilihan paman pasti tidak akan meleset. Tidak mungkin dia salah. Kamu tunggu saja. Sujud dan minta maaf. Siapa bilang Kak Fen kalah? Kak Fen hebat sekali. Batu pilihan dia tadi langsung penting besar. Chief, itu cuma hoki saja. Kebetulan belaka. Sekali untuk bukan apa-apa. Judi batu butuh kalian. Bukan cuma hoki. Hei, hoki itu juga kemampuan. Xiao Fen, kamu yakin apa perlu bantuan? Kakak tenang saja. Aku tidak apa-apa. Aku sudah tahu. Tuan muda baik, ayo kita mulai.
Masih berani sombong? Aku lihat nanti gimana kamu sujud maaf. Tolong, kakak, cari tukang potong batu. Iya. Lin Fan, tunggu waktu sujud nanti. Belum tentu siapa sujud. Bocah emosan. Benar-benar tidak tahu diri. Ya, Tata. Kak, kenapa kamu masih halang? Jangan merasa tidak enak. Cepat buka hasilnya. Biar dia minta maaf pada Bai. Hahaha, kalian sudah lihat tidak? Hijau Zeng yang jenis kacang murni. Ini bukti paman aku hebat. Maaf, bahan ini milik adik guru aku. Bahan sampah ini baru milik kalian. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Paman aku itu raja judi batu. Bahan yang dia buka, mana mungkin cuma sampah? Pasti kamu yang tidak itu. Sudah aku foto dan catat bentuk asli batunya. Kau ragu? Periksa saja sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia cuma sampah. Mana bisa dapat Zeng yang kaca hijau murni? Ini nilai sampai puluhan juta. Kak Fen, kamu hebat sekali. Kamu malah dapat yang lebih hebat dari Gio kuning aku. Kak Fen, aku cinta sekali pada kamu. Adik guru, hebat sekali. Bahan ini tidak cuma naik, tapi naik sangat tinggi. Semua ini cuma untung saja. Aku dari Bank Jiuzhou Kota. Hijau Zeng yang jenis kaca ini jual padaku. Aku tawar 15 juta. Hei, jangan jadi orang pelit. Apa gunanya? Aku tawar 18 juta. Berapa nomor rekening kamu? Aku segera kirim. Ayah, jenis kaca hijau yang ini. Kita ambil. Kami keluarga Tian tawar 25 juta. Grup Wantong tua kasihan. Kami mau bayar 25 juta. Kami beli giok yang ini. Keluarga Tian lagi, Grup Wantong lagi. Giok kuning tadi mereka beli. Keluarga Tian sudah bertindak. Kita tak ada uang. Sudah, lihat yang lain saja. Kita tak mungkin lawan Tian. Kak Fen, ini nama Tian. Jual saja ke dia, harga 25 juta. Puan, kami beli 25 juta. Kamu mau? Bisa lebih mahal lagi? Jika kamu dapat hijau kaisar, aku kasih lagi. Hijau kaisar. Sudah, 25 juta saja. Hari ini gak bakal pergi. Oke, 25 juta untuk Tian. Kirim nomor rekening. Aku segera transfer. Nomor rekening ini. Segera kirim 25 juta. Gila, aku untung 25 juta. Rezeki yang baik. Senang kerja sama. Kalau ada bahan bagus lagi, ingat hubung aku. Grup Wantong terima semua. Grup Wantong memang punya modal besar. Oke, kalau ada bahan bagus, pasti hubung kamu lagi. Tuan Muda Bai, kapan kamu mau sujud minta maaf? Lin Fan, walau aku sujud minta maaf, kamu sanggup terima? Kamu jangan kurang ajar. Tuan Muda Baik cuma kalah sekali. Kamu harus tahu cara maaf orang. Kalau Lin Fan yang kalah, apa kalian mau maaf dia? Benar. Kalian cuma mau lari. Bukti sudah ada depan mata. Bahan aku jelas lebih. Bahan kalian bagus. Ikuti janji tahu. Sujud dan aku kalah. Lin Fan, kamu sudah untung 20 juta lebih. Aku saran henti sekarang. Hei, bahan itu punya grup Wantong yang bayar. Apa hubung sama taruh sujud? Lin Fan, kamu cari mati. Semua henti. Lin Fan, kamu cari mati. Semuanya. Kakek, kenapa kakek ke sini? Jika aku tak datang, kalian bakal buat kacau di sini. Masalah ini bisa besar atau kecil. Biar aku bicara adil saja. Kan Haolan anak orang kaya. Status dia juga tinggi. Tidak perlu ribut sama anak muda. Masalah ini aku rasa biar saja. Kakek, kalau Lin Fan salah, mereka tidak bakal lepas Lin Fan. Maksud aku biar saja. Biar Tuan Muda Baik tidak usah ribut lagi. Jalan saja janji taruhan. Kata adil kakek ini ada benar juga. Pak Liu, Anda suruh aku sujud ke dia? Kan orang harus pegang janji. Kamu itu Tuan Muda Baik. Masa tidak punya nyali buat tanggung jawab? Hukum aku, tentu saja. Kalau kamu tidak sujud, aku tidak bakal paksa. Tapi di acara ulang tahun ini, Tuan Muda Baik silakan pulang. Pak Liu. Baik,
Aku sujud. Lin Fan, aku salah. Maaf, bagus. Pintar sekali kamu. Ingat ini, urusan kita belum selesai. Anak muda, kamu tenang ada masalah dan punya prinsip. Kalau kamu pasti jadi orang hebat. Terima kasih kakek sudah puji. Masalah sudah selesai. Semua bubar saja. Goyang, ayo kita balik. Adik, ingat datang malam ini. Kakek ulang tahun. Baik, kakak, sampai jumpa malam. Kak Fen, tidak nyangka suatu hari aku bisa jadi jutawan. Bahkan 5 juta pula. Kamu benar bintang keberuntunganku. Gimana kalau malam ini aku pakai stocking hitam? Sana pergi. Aku tidak mau lihat. Kita tumbuh bersama dari kecil. Aku tidak minat. Kak Fen, kamu tidak suka laki-laki? Bagaimana kalau aku kenalin sepupuku? Sana pergi. Kamu yang suka laki-laki. Aku memang suka laki-laki. Kak Fen, kamu ada orang yang disuka? Biar aku tebak. Apa kakak seperguruanmu itu? Dasar kamu ini. Kamu cari masalah. Awas nanti kupukul. Iya, aku tidak bilang lagi. Malam ini aku pulang. Aku mau bilang ayah ibu. Aku mau memujimu habis-habisan. Dia ayah berabamu untukku. Kamu berani? Kelinci tidak makan teman sendiri. Kamu. Tante. Xiao Fen, aku masak banyak makanan enak. Nanti ingat pulang makan. Tante, kapan tante bisa masak? Tidak usah tanya. Suruh pulang yang cepat pulang. Iya. Xiao Fen, Iya? kamu bantu aku ambil handuk. Aku lupa bawa. Ada di sofa itu. Oh, oke. Bibi. Ini taruh mana? Aku datang. Bibi pakai baju dulu. Kamu mau depan Bibi? Bibi ganti baju dulu. Nanti aku masak enak. Iya. Ayo cicip. Bibi masak ini lama sekali. Ini kapan Bibi bisa masak menu India? Jangan mau. Apa maksud kamu menu India? Ini menu Sichuan. Yusiang Rose. Bontau Jiding. Bibi baru pertama masak. Coba makan. Bibi, kamu tidak perlu bisa masak. Kamu tahu apa? Ibu kamu segera keluar rumah sakit. Aku mau masak sambut dia. Ayo cicip. Gimana rasanya? Bibi, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Balik sini! Untung aku lari cepat. Kalau tidak, sebelum sukses, aku hampir mati duluan. Oma. Di pesta ulang tahun Tuan Liu, pasti ada banyak orang anti langka. Tidak tahu nanti di pesta, bisa dapat apa saja. Semoga Tuan panjang umur dan bahagia selalu. Kakek Liu, aku datang beri selamat. Semoga Tuan panjang umur dan sehat selalu. Nat, terima kasih doa kamu. Kamu anak hebat. Di tempat keluarga Liu, kamu dapat tiup kaca hijau. Itu buat nama Liu makin tenang. Kan kamu Lin Fan, tidak sangka kamu berani muncul depan mataku. Lihat nanti aku hajar kamu. Cuma doa saja mana cikgu. Itu cuma basa-basi belaka. Hari ini, ulang tahun ke-70 Tuan. Di mana hadiahmu?
Masa datang ke pesta tidak bawa kado? Kado ulang tahun ada di dalam tas aku. Malah kalian semua, jangan-jangan tidak siap kado apapun. Kamu siapa banding dengan kami? Sini! Biar dia lihat kado kami. Ini karya hebat Fuboshi. Dulu dilelang Ngangang Christie. Lagu harga tinggi 5,6 juta. Tak disangka ini karyanya. Aku sudah lama mau koleksi ini. Sayang, tidak pernah ketemu penjual. Tidak sangka Pak Bai ambil duluan. Pak Bai baik sekali beri ini. Hadiah kami jadi tidak ada nilai. Biar anak kecil itu lihat apa itu kekuatan yang asli. Pak Bai memang sulit rendah hati. Hahaha, ini cuma hadiah kecil. Asal kakek suka, ini tanda hormat aku. Lin Fan, hari ini pesta ulang tahun kakek. Mana hadiah kamu? Bawa ke sini, biar semua lihat. Dia cuma anak miskin, mana bisa beri hadiah bagus. Apapun yang dia bawa, di depan hadiah keluarga baik, semua cuma sampah. Aku rasa, dia malu mau beri sekarang. Hahaha. Lin Feng itu teman aku. Hadiah apapun itu niat baik. Keluarga Liu tak butuh itu. Jangan nilai orang dari hadiah. Luayan, ini ulang tahun kakek kamu. Orang yang kamu bawa ini tidak bawa hadiah. Ini buat kamu malu. Energi dalam lukisan ini serap oleh mata ungu emas aku. Sekarang lukisan ini cuma raga, tidak bisa sebut lukisan asli. Benar-benar dosa. Oke, anggap aku tidak bawa hadiah. Itu lebih baik daripada lukisan palsu. Aku pikir kamu diam lama. Cari alasan apa? Ternyata kamu bicara sembarangan di sini. Apa kamu mau bilang? Kalau aku ini barang palsu? Benar, lukisan yang kamu kasih ini, itu palsu. Berani sekali kamu bilang barangku tiruan. Beri aku bukti yang jelas. Jika tidak, kamu tak bisa keluar. Mau bukti? Takutnya kalau aku kasih bukti, kalian semua bakal malu sendiri. Tentu aku mau bukti. Keluarga baik tidak mungkin kasih tiruan. Menurut aku, kamu cuma iri. Lin Pen, kenapa kamu bilang lukisan ini palsu? Ini jelas asli. Senior, aku serius. Aku akan jelaskan semuanya. Karena kamu minta bukti, aku akan beri buktinya. Lukisan pemandangan asli Fuboshi pakai satu teknik. Namanya teknik Baoshi Chun. Ini namanya pemberian Feng. Lukisan ini tunjuk gaya yang gagah dan kuat. Omongannya benar. Dia paham betul lukisan Fuboshi. Semuanya, perhatikan lagi. Lihat lukisan ini baik-baik. Ada aura yang aku maksud. Jadi aku yakin lukisan ini palsu. Barang tiruan. Jika kalian ragu, silakan cari orang lain. Ahli penilai barang. Periksa ulang keaslian lukisan ini. Tidak sangka, dia bisa nilai barang antik. Hei, ada apa lukisan ini? Kenapa lihatnya beda? Ada kitab biasa. Adik, kamu yakin ini palsu? Keluarga baik itu kaya. Tidak mungkin kasih palsu buat utah kakek. Kak, aku berani bilang. Karena aku sudah nilai. Tidak apa-apa. Bilang kamu tidak yakin. Aku bantu terus. Aku yakin. Nah, kamu bisa nilai barang. Kakek Liu, aku cuma tahu dikit. Tapi lukisan ini memang ada masalah. Kakek Liu, kalau ragu bisa cari ahli barang lain saja. Cek ulang saja. Aku percaya kamu. Tidak mungkin. Mana mungkin keluarga baik kasih barang palsu? Kamu ngomong apa? Karena kalian beda pendapat, aku panggil orang lain, ahli yang sudah senior. Biar dia cek lagi. Dia dijuluki mata emas. Di kota Longjiang kita, dia ahli yang tahu, ahli yang sangat hebat. Repotin kakek Liu saja. Oke, boleh segera panggil dia. Aku mau lihat siapa berani bilang kado keluarga baik palsu. Sudah kayak begini, kamu masih keras kepala. Ayo kita taruhan. Mau taruhan? Kenapa? Apa tuan udah baik? Sekarang takut. Tidak mungkin. Apa taruhannya? Mau pasang apa? Lukisan ini asli tidak? Tunggu si ahli datang. Setelah tahu asli tidaknya. Kalau lukisan ini asli, aku Lin Fen minta maaf. Kamu tukang uang? Minta maaf pakai apa? Aku pakai ini. Apa? Apa? Dari zaman Ming Xuan deh. Mangkuk biru ini.
Mangkuk biru ini kado untuk kakek Liu. Kalau aku salah, aku kasih mangkuk ini ke mereka. Keluarga baik harus minta maaf jika aku benar. Kamu bukan cuma minta maaf, tapi juga kasih lukisan itu. Meski energi lukisan ini sudah habis, kalau nanti bisa pulih, aku bakal untung besar. Nak, dari mana kamu dapat mangkuk ini? Kakek Liu, aku cuma beruntung. Beruntung aku dapat ini. Tadinya mau aku kasih kado, tetapi ada yang cari masalah. Jadi aku ubah rencana dulu. Siapa tahu bicara? Kalau barangku ini palsu, barang burukmu itu jauh lebih palsu. Ayo taruhan, siapa takut? Tuan Liu, cepat panggil ahli barang antik. Biar dia lihat siapa yang palsu. Ruoyan, telepon dan panggil Master Wei. Iya. Tunggu sampai tahu mana yang asli. Kalau barangku asli, aku bakal tampar muka kamu. Kalau kata-katamu bohong, kamu yang harus kena tampar. Tuan muda baik. Aku tidak percaya. Gembel sepertimu bisa judi batu, tetapi bisa nilai barang juga. Aku memang orang miskin. Namun mata tuan muda baik lebih buruk dari orang miskin. Oke, Master Wei sudah sampai. Master Wei datang tepat waktu. Kamu coba bantu aku lihat. Lukisan aku ini, apa benar barang palsu? Bagaimana Master Wei? Lukisan aku pasti asli. Dari hasil cek awal, lukisan ini pasti barang palsu. Tapi palsu tidak tentu arah. Lukisan begini di bidang kami biasa sebut barang palsu. Jadi aku sebut lukisan ini Adalah palsu. Tidak bisa. Lukisan keluarga baik pasti asli. Apalagi lukisan ini. Beli di bawah Nela. Master Wei, kamu pasti salah lihat. Coba periksa lagi. Kenapa masih tidak percaya? Teknik yang aku pakai adalah mata rahasia pupil. Sebut mata hantu benar. Cek harga 40 tahun selalu tepat. Apa itu tingkat atas? Apa itu ahli barang? Apa itu mata rahasia? Pergi, barangku pasti asli. Kok pasti kamu salah cek. Tidak logis. Baik, orang. Master Wei itu ahli yang semua orang tahu. Jangan ganggu di sini. Baik. Kalau punya aku palsu, mangkuk pusatnya pasti asli. Paling palsu. Silakan lihat. Udah, mulai aku lihat mangkuk ini. Kalau Master lihat gitu, biar buat orang itu pucuk mulus ya. Kalau lukisan aku palsu, mangkukmu itu rusak. Lebih buruk lagi. Saya tidak yakin kamu cuma orang miskin bisa kasih kado lebih mahal dariku. Nah, dari mana mangkuk ini? Aku cuma untung dapat ini. Cek bilang, mangkok ini asli. Buatan zaman Xuan Deming. Dibakar di Jingdesen. Ini barang milik Kaisar. Ini punya Kaisar Xuan Deming. Khusus untuk main gaduh. Kalau bisa perbaiki, nilai minimal 10 juta. Walau sekarang kondisi rusak, minimal harga 5 juta. Tidak mungkin terjadi. Bagaimana bisa dia? Apa dia beri kado lebih mahal dari aku? Tak ada yang mustahil. Aku bukan cuma kasih. Aku mau kasih mangkok ini untuk kakek Liu. Sebagai kado upah. Barang sangat berharga ini malah kasih ke aku. Kakek tua macam aku rasa sangat senang. Papi sudah umur 70. Bagaimana kau? Tak boleh. Ambil untung dari kamu. Mangkok biru ini kamu simpan saja sendiri. Aduh, kakek Liu. Aku datang khusus untuk ulang tahun, jadi tidak mungkin ambil lagi. Kakek simpan saja mangkok biru ini. Aku cari ahli perbaikan bagus. Biar dia datang perbaiki. Si Jintong sudah siap 2 kali energi. Cepat naik level. Semoga nanti bisa memperbaiki barang antik. Aku bisa perbaiki mangkok biru nanti. Karena adikku menang taruhan, kamu harus pegang janji kamu. Kak, tidak usah minta maaf. Kasih saja lukisan itu pada aku. Kenapa lukisan keluarga aku untuk kamu? Aku bakar saja daripada kasih kamu. Keluarga baik di bukannya kita punya mau. Liu Ruoyan. Keluarga baik dan Liu hubungan baik. Kamu tekan aku terus. Jahat sekali. Tuan muda baik, teman tetap teman. Taruhan tetap taruhan. Aku tidak mau kamu ingkar janji. Tidak sangka, kakak jago sindir orang juga. Karena lukisan ini barang palsu. Kalian harus terima kalau kalah. Kasih lukisan ini pada Li. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Rumah ini milik keluarga Liu. Liu langsung saksi taruhan ini. Ini cukup beda kamu. Oke. Kalian bekerja sama melawanku. Keluarga Liu bela orang kampung ini. Baik. Aku tidak mau lukisan ini lagi. Urusan kita belum tuntas.
Dip, lukisan ini milik kamu sekarang. Terima kasih, Kak. Akhirnya dapat lukisan kuno ini. Bro, aku tidak tahu kenapa kamu mau gini. Apa gunanya? Apakah ini tanda kemenanganmu? Jujur saja, aku ini cuma tukang jualan. Meski lukisan ini palsu, di pasar antik kami masih bisa laku mahal. Aku ambil buat hiasan, harga bisa naik nanti. Kamu ini tidak mau rugi sedikit. Semua barang kamu pakai. Kenapa setelah aku serap energi lukisan ini, jadi barang tiruan? Semoga nanti masih bisa diperbaiki. Kalau tidak, ini rusak. Aku yang bikin rusak. Dosa besar. Kamu pikir apa? Anak begitu. Duduk, sebentar lagi makan. Senior kakak, aku tidak ikut makan. Kamu kenal aku. Aku tidak suka acara begini. Iya, kalau begitu, aku tak paksa kamu tinggal. Bawa ini, pergi dulu, kakek Leo. Iya, semua orang boleh bubar. Ayo pergi. Aku lihat kamu. Beda sekali sama anak itu. Apa? Belum pernah lihat kamu. Setahu saya. Kakek bicara apa? Kita cuma teman. Walaupun entah kenapa, saat bersama Lin Fen, perasaannya memang lebih bahagia. Anak ini tidak biasa. Dia bukan orang biasa. Kalau kamu bawa dia jadi mantu kakek, kakek bisa terima dia. Kakek, aku tak mau cari menantu. Aku mau dengan kakek saja. Iya. Tuan Lim, kita ketemu lagi. Nona Jiansui. Kenapa dia cari aku? Wah, rena hitam. Nona Jian tampak dingin, tetapi pakai baju seksi. Tuan Lim, kayaknya kamu lagi mimisan. Cuaca lagi kering sekali. Masalah kecil, masalah sepele. Nona Jian ada apa? Tuan Lin, aku mau beli untung besar. Harta besar. Aku dan keluarga Kian kurang akrab. Mengapa Nona Kian beri aku harta ini? Kalian judi batu Lin, bahkan Raja Batu kalah. Kekayaan ini, itu hakmu. Oke, coba bilang. Aku dengar. Beberapa hari lagi, keluarga Kian kami bakal buat acara begini. Lelang judi batu. Nanti, aku harap kamu datang. Juga, aku kasih kamu bayaran. Minimal 3 juta. Gimana? Nona Jian ini mau manfaatin aku. Kalau kamu mau bantu, nanti kamu kebagian. Kasih aku waktu pikir. Aku mau tanya, lelang ini kira-kira kapan mulai? Sekitar 5 hari lagi. Tuan Lin, aku merasa rekod. Aku cuma mau normal, cari bahan batu Kian. Aku cuma mau cari uang dengan tenang. Urus keluarga, tidak mau cari musuh. Baiklah, aku ubah tawaran. Di tempat lelang, kalau Tuan Lin susah, keluarga Kian, aku bantu kamu. Mana? Baik Haoran, selalu cari masalah. Kalau ada keluarga Kian, baik Haoran tidak berani, macam-macam lagi. Oke. Karena Nona Kian sudah bilang begitu, lelang batu giok, keluarga Kian, aku pasti datang. Bagus. Nona Kian, sudah malam. Aku pamit dulu. Kita ketemu 5 hari lagi. Oke, Tuan Lin. Lin Fen, kamu orang pertama. Berani tawar-menawar denganku. Tangga, sudah bangun. Ya, ayo beli rumah. Apakah ibu sudah keluar rumah sakit di kota Longjiang? Ada komplek baru, Fei Cui Yuan cocok buat terapi. Gadis Wang Luonan itu memang sedikit nakal. Sifatnya memang sangat baik. Boleh, nanti kita pergi ke Fei Cui Yuan. Kalau cocok, tinggal di sana saja. Oke, Fenge, aku cari kamu sekarang. Tuan, ada yang bisa aku bantu? Gedung ini jual berapa? Maksud kamu villa nomor 8 yang hadap selatan itu? Benar, yang ini. Tuan, villa kami ini harga 12 juta. Minta orang tua kalian datang ke sini. Kalian berdua terlihat seperti baru lulus, bukan orang yang bisa beli. Kamu, bicara apa? Berani bilang kami tidak mampu? Aku kasih tahu. Jangankan beli satu. Villa ini, lebih semua di sini pun. Ente sanggup. Itu hal kecil. Semua orang bisa sombong. Kalian berdua mau beli semua ini? Kalian mampu beli? Omong kosong besar. Stampu. Klasik kartu. Apa maksudnya? Kak Fen hebat sekali. Aksi ini buat aku pamer 10 tahun. Tidak berkata apa-apa, langsung gesek kartu. Kak Fen keren sekali. Kamu bodoh. Tidak paham maksud Kak Fen?
Kak Fen mau beli villa ini, langsung gesek kartu. Aku jual rumah bertahun-tahun. Baru kali ini ketemu situasi begini. Rumah 10 juta yuan lebih, tidak tanya satu kata pun. Langsung gesek kartu. Apa aku ketemu orang kaya? Tuan, ada lagi yang bisa bantu? Aku bisa. Gesek kartu, cepat. Kamu belum rumus, kan? Kak Fen gagah sekali. Aku suka sekali. Anak ini pelankan suara. Maaf sekali, Tuan. Mohon maaf sekali. Segera panggil manajer untuk urus kontraknya. Tuan, mohon maaf sekali. Staf aku tidak paham. Tenang saja, jangan marah. Semua urusan aku yang urus. Segera urus surat rumahnya. Sore ini kami mau pindah. Tunggu sebentar. Tak masalah. Aku segera gesek kartunya. Segera selesai. Kak Fen, kenapa buru-buru? Pindah. Kan ibu aku sudah hampir sembuh. Aku mau cepat jemput dia dari rumah sakit. Tidak enak lama di sana. Kak Fen peduli sekali. Aku boleh ikut tinggal bareng kalian. Apa maksudmu? Tuan, bayar rumah ini sudah lunas semua. Sisanya, jangan khawatir. Semua sudah aku urus. Siang ini, kamu sudah bisa langsung pindah. Gini, kartu kamu. Terima kasih. Iya, bonus rumah ini jangan kasih dia. Paham. Sultan asli. Ini baru sultan. 10 juta lebih. Tidak pakai kedik. Mulai hari ini, kemas barangmu dan keluar dari kantor kita. Tidak butuh sales yang sombong begini. Manajer, tolong jangan. Manajer, aku tahu salahku. Aku takkan ulangi. Manajer. Lain kali, tidak ada lain kali. Oh, di sana. Xiao Fen, kamu ini sewa mobil mahal buat jemput kami. Malah ajak kami ke tempat ini. Mau apa? Kan kita harus pulang. Ibu, mulai sekarang, ini rumah kita. Xiao Fen, apa yang kamu bicarakan? Ngawur, keluarga kita mana bisa beli rumah dan mobil semahal ini? Mobil ini pasti harganya 5 juta yuan. Rumah ini harganya 10 juta lebih. Ibu, ayo masuk dulu, nanti aku cerita. Ayo, Kak. Kak, lihat ini. Aduh, Xiao Fen, cepat kasih tahu ibu, duit ini dari mana? Bagaimana bisa secepat ini? Beli rumah besar dan mobil mewah? Cepat jawab. Benar, Xiao Fen. Duit ini dari mana? Cepat jujur. Jangan sampai kamu langgar hukum. Ibu, mari duduk. Tenang saja, ibu pasti kenal aku. Kalian tahu aku, hasil untung dari judi batu. Jadi bisa beli mobil dan rumah. Yu Fei, apa Xiao Fen bicara benar? Kak, Xiao Fen jujur. Itu benar, hoki Xiao Fen. Akhir-akhir ini, bagus sekali. Berkat hoki Xiao Fen, biaya operasi ibu akhirnya kumpul. Ibu, Didi benar, hampir celaka. Pasti dapat rezeki. Percaya saja, sekarang aku bisa kasih hidup enak. Bagus kalau begitu. Rumah sebesar ini, nanti Bibi bisa tinggal sama kita. Dia tidak perlu sendiri lagi. Kakak bicara apa? Hari ini hari lelang keluarga Kian. Tidak tahu kejutan apa yang bisa diberikan keluarga Kian. Tuan Lin, ketemu lagi. Baju Tuan Lin hari ini tampak sangat pas. Keren banget, Pak. Nona Kian juga cantik. Badan kamu makin bagus saja. Makasih pujian Tuan Lin. Jadi teman sama kamu. Pasti bakal seru sekali. Oh iya, batu mentah lelang liu. Waktu itu, masih kamu bawa? Tenang saja, aku bawa. Bagus kalau gitu.
kamu bakat teman Lin. Sui jemput kamu langsung. Aku pun tak begitu. Kapan aku dapat hormat besar ini? Haha, Tuan Tian bicara lebih. Aku sama Nona Tian teman. Nona Tian juga anggap aku teman, makanya jemput aku. Jangan tegam, teman Lin. Aku harap kamu tampil bagus nanti. Buat ramai tempat ini. Aku dukung kamu. Tampil bagus ya. Kamu gak bakal rugi. Kamu gak bakal rugi? Apa maksud itu? Apa mungkin? Tuan Tian mau aku sama Tian Shui jadi dekat? Haha, Tuan Tian puji lebih. Teman Lin. Bisa keliling tempat ini sesuka kamu. Ambil saja batu yang suka. Kalau dapat batu bagus, kami boleh harga tinggi. Oke. Tampak bakal untung besar. Ayah, kamu sepertinya sangat hargai Lin Fan, tetapi kalian tidak akrab. Kenapa begitu? Anakku, ayah tanya kamu hari ini. Ayah bisa mulai dari nol, bangun bisnis keluarga Tian ini, dasar 10 miliar ini. Pakai apa? Tidak tahu. Pakai mata ayah ini. Mata yang bisa baca orang. Ayah lihat Lin Fan bukan orang biasa. Hatinya juga sangat baik. Dia layak jadi teman. Iya. Anakku, ayah juga lihat sikap kamu beda ke dia. Ayah tidak pernah lihat kamu ke pria lain punya sikap begini. Hahaha. Ayah, aku dan dia cuma teman. Tidak ada sikap beda. Kamu bisa bohongi orang, tetapi tidak bisa bohongi ayah. Kamu anak ayah, tidak bisa bohongi ayah. Hahaha. Ayah, aku cuma rasa Lin Fan agak beda. Pria yang aku temu, kalau tidak tunduk, pasti sangat hormat. Cuma Lin Fan, dia terlalu percaya diri. Sampai kadang, aku di depannya jadi tidak percaya diri. Bagaimana kalau Lin Fan jadi menantu ayah? Ayah ngomong apa? Kan aku sudah bilang, kami cuma teman. Haha, sudah. Ayah tidak mau lagi. Ayo kita keliling sana, lihat Lin Fan dapat barang apa hari ini. Ayah rasa akan untung besar. Jok ini cuma 500.000. Isinya batu gaubing lawan sui. Nilainya 3 juta. Pasti untung besar. Aku mau ambil batu ini. Rupanya ini batu Boltium LP Piawahua. Harga awal 900.000. Harga pasar 18 juta. Berikut juga ada. Kamu mau jadi orang bodoh? Batu sangat jelek ini malah minta harga tinggi. Harganya 900.000. Mungkin keluarga Kian sudah gila harta. Siapapun beli ini bodoh. Hei sobat, kamu bisa jaga ucapan, aku mau beli batu ini. Kamu terus bilang bodoh. Bagaimana aku mau beli? Oke, aku tidak paksa kamu. Kalau kamu mau beli ini, saat rugi nanti bukan salah aku. Mungkin kamu benci keluarga Kian. Tidak. Nona Kian, bukan begitu. Kamu mau beli batu. Harga 900.000 ini yakin sekali. Sudah pilih bahan. Tak bisa nggak pasar Jok warga Kian. Batu mentah cukup bagus. Harga memang sangat mahal. Ternyata bisa lihat tembus kualitas batu satu pasar. Lin Fan, di tubuh kamu ada rahasia apa sebenarnya? Semoga bahan kamu bisa untung besar. Tentu, bahan yang tidak untung, aku tidak akan beli. Sesimpel itu. Walau kamu masih muda, kerja sangat tenang. Ingin tahu masa kecilmu, alami hal apa saja buat kamu jadi dewasa, beda dari yang lain. Jujur, tidak alami apa-apa. Inti cuma satu. Anak miskin cepat mandiri. Aku dan kalian beda. Kalian semua punya. Asal keluarga yang kaya, aku sih gak punya apa-apa. Jadi harus usaha sendiri. Kenapa dengar kata dia, hati aku rasa sakit. Sudah aku bilang, Kak Lin itu orangnya seru. Aku benar tidak salah. Semoga kamu untung. Aku percaya, kamu pasti bisa sukses. Punya posisi kuat. Doa kamu bagus. Harap suatu hari bisa seperti orang kaya, ada di garis sama. Xiao, barang sampah apa ini? Aku di sini, aku habis 2 juta yuan. Tidak dapat apa-apa. Ini jelas cara curang. Cepat ganti uang. Kalau tidak, aku lapor polisi. Kalian semua kena. Lim Shen, ada ribut. Ikut aku lihat. Ya.
Barang pabrik lelang kalian buruk. Semua barang sampah. Aku sudah pasang 1,5 juta. Isinya cuma sampah. Atau enggak ada apa-apa. Ada apa ini? Teriak apa kamu? Pabrik lelang kalian nggak resmi. Semua batu ini barang cacat. Aku rugi 2 juta. Adik ini habis 1,5 juta. Tidak ada hasil foto. Apa kata pabrik lelang? Aku juga. Aku pasang 500.000 lebih. Nggak dapat apa-apa. Itu uang nyawa ayah. Berani judi pakai uang obat. Apa kamu punya hati? Judi batu ada kalah menang. Semua orang sudah tahu itu. Gagal potong jangan salah kami. Omong kosong kamu. Kalah menang itu biasa. Tapi nggak ada hasil foto. Apanya yang biasa? Nona Kian, keluarga Kian jago bisnis haram. Tapi enggak jago bisnis Kian. Ternyata kamu. Oh, Tuan muda baik orang. Kamu sengaja. Hei, Nona Tia. Bicara tidak boleh begitu. Kalian bukan lelang. Kami datang beli batu. Bukannya ini hal wajar. Tapi jangan anggap kami bodoh. Hari ini aku bukan tuan muda. Aku cuma tamu biasa. Jangan ganti rugi. Balik uang aku setengah. Sisanya anggap biaya belajar. Atau aku lapor kalian. Mau minta uang baik? Tidak mungkin. Terima kekalahanmu. Kuharap kalian patuh aturan. Kalau tidak balik uang, aku akan melawanmu. Orang lain takut keluargaku. Tapi aku tidak takut. Mati pun aku tidak takut. Dia malah maju lindung aku. Bocah, pergi sana. Biar wanita ini tahu rasanya. Lin Fen. Kamu lagi. Baik, orang. Kenapa jadi begini setelah pergi? Cuma berani pukul wanita. Kalian hajar dia sekarang. Bocah, siapa kamu? Berani teriak di depanku. Dia tamu kehormatan Kian. Berani kamu pukul aku? Tuan ketiga. Tuan ketiga akhirnya datang. Kalian bilang batu mentah orang Kian. Semua itu sampah. Saya beri satu kesempatan ubah nasib. Sekarang aku suruh dia potong batu. Kalau untung, aku patah kaki kalian. Kalau rugi, aku bukan cuma kembali biaya lelang kalian, tapi kasih 500.000. Sanye, lupa biaya lelang dan uang. Aku punya banyak uang. Terus kamu mau apa? Aku mau kalian kasih saham pasar Giokian. 50%. Lihat saya mau saham Kian. 50%. Baik, bocah Lin, kamu pergi potong batu. Biar mereka lihat batu mentah pasar Giokian. Apa benar itu Sam? Iya, ikut kata Sanye. Tuan Lin, ini 4 batu lelang kamu. Mau potong mana dulu? Potong semua. Sanye, aku ada satu minta. Iya. Aku mau tambah judi ini. Apa-apa? Tuan Bai bilang begitu. Tempat ini tidak ada barang bagus. Kita judi besar saja. 1 dari 4 batu ini bikin rugi. Maka kita kembali uang pada tuan ini. Kembali semua di mana. Tapi aku mau tuan muda baik berangkat keluar. Hahaha. Bocah Lin, kamu berani sekali. Tidak salah putih aku. Pilih orang ini. Baik, karena kamu mau judi. Kalau aku tidak ikut, orang akan remeh aku. Apa? Putri dia? Margalin, kamu pikir kamu dewa judi? Buka 4 batu sekaligus. Saham pasar Giokian. Pasti aku ambil. Potong batu sesuai garis yang kubuat. Baik Tuan Lin. Margalin, kamu benar pahlawan aku. Tadi aku pikir hari ini pulang tangan kosong. Tidak sangka kamu bantu aku. Ubah nasib ini. Buka 4 batu sekaligus. Peluang itu hampir nol. Hari ini, saham pasar Giokian. Pasti aku ambil. Tuan Bai, saat kaki patah, merangkak keluar. Semoga kamu tetap bisa. Awal bahagia. Hasil potong pertama keluar. Tutup rapat sekali. Pasti kamu sudah kalah. Kian Sanye, keluarga Kian tidak cocok. Bukan bisnis Gio. Kalau kata aku, kalian kasih jatah itu setengah untuk keluarga Bai. Kita gabung tenaga. Lawan keluarga Liu kecil. Itu pasti sangat mudah. Mau gabung aku? Kamu tidak pantas. Bai Haolan, kamu yakin bisa menang? Ini giok biru berkualitas sangat tinggi. Pasar 3 juta. Berapa harga dasarnya? Harga dasar batu ini 500.000. Harga awal sangat rendah. Naik 6 kali. Ini bukan hanya naik. Harga ini melonjak. Gila banget. Hei, meski kamu dapat 1, naik besar tidak masalah. Kau menang 4 kali. Meski itu Anda datang, tetap mustahil. Jatuh milik keluarga Kian,
Hari ini aku ambil. Pergi. Obang cepat bawa semua batu yang tersisa ke sini. Shanye, buka bisnis dia itu tidak mudah. Kamu harus jujur, kasih jatah 50% untuk keluarga baik. Kita tabung tenaga, cari untung sama-sama. Jika kamu menang, aku terima kalah. Kalau kamu kalah, saat kaki kamu patah, Aku tidak beri ampun. Bio kaca hijau ini harganya mahal. 900.000 itu. Aduh, adik aku harus ambil bahan batu ini. Satu lagi jalan kaya hilang. Baik, Hauran. Jujur aku bilang, jika batu tidak naik harga, aku takkan beli. Kalau kamu setuju minta maaf, aku bisa panggil Jian saja. Ambil nyawaku. Meski 2 batu naik tajam, terus kenapa 4 batu naik semua? Aku tidak percaya. Potong lagi. Kita lanjut judi saja. Ayo judi, bawa yang ketiga. Selamat buat Tuan Lin. Yuk hitam, ini Jok hitam. Nilai ini lewat 10 juta. Jok hitam ini, kenapa aku merasa pernah kenal batu ini? Ini sistem luar. Mata cincin akhirnya evolusi. Apa guna ruang ini? Apa bisa simpan barang? Apakah ini batu yang kubeli tadi? Ini. Bisa simpan barang? Hebat! Setelah ini selesai, aku harus pulang dan coba mata cincin baru. Apa kemampuannya? Lin Fen, ayo bangun, Lin Fen. Ayo bangun, Lin Fen. Kamu kenapa? Siang begini malah ketiduran. Tidak. Mungkin aku cuma kecapean saja. Aku butuh istirahat saja. Lalu, bagaimana batu itu? Sudah dipotong? Belum. Tidak tahu kenapa potong batu ini lambat sekali. Peluru waktu tidak ada guna. Pasti batu itu gagal. Wan Qiansan, aku lihat kamu masih ingin lanjut. Bisnis gini, bawahnya. Kita bisa kerjasama. Rebut mangsa dari Jian Laosan. Lihat apa kamu punya kualifikasi. Gawat. Hutang pingsan. Pasti karena batu terakhir ini gagal. Lin Fen, sudah kubilang, kamu tidak mungkin terus menang. Serius. Tapi aku rasa aku pasti menang. Pergi. Siram dia pakai air dingin. Kalaupun mau mati, batu mentah terakhir harus selesai. Selesai dulu sebelum mati. Tuan Tian, pikir aku, kamu jangan marah. Keluarga baik di dunia Jiok punya pengaruh besar. Kita berdua kerja sama saja, biar sama-sama untung. Tidak perlu ribut cepat karena pedagang kaki 5 ini. Tuan, pemotong Jok itu sinting. Mulutnya terus bicara soal Jiguan Hong butuh terbaik. Apa? Jiguan Hong butuh unggul. Kualitas batu Jiok ini lebih bagus dari yang aku kira. Jimmy. Bagaimana mungkin? Tempat seperti ini mana bisa keluar Jiguan Hong langka begini? Jiguan Hong kualitas begini. Nilai pasti 100 juta. Batu mentah keluarga Kian malah bisa ada harta karun langka ini. Lin Fen, aku tidak salah pilih orang. Percaya diri kamu bukan cuma sombong. Tuan udah baik. Kamu mau kemana? Tuan Kian, tadi aku cuma canda. Aku minta maaf. Besok saya minta maaf. Tidak perlu. Ikut saja janji taruh itu. Tadi teman Lin bilang suruh dia angkat keluar. Kalian berdua pergi bantu dia. Tuan Kian, saya tuan muda baik. Jangan lakukan ini. Jangan sentuh aku. Teman muda Lin. Tempat Jiok ini lebih baik jual ke keluarga Kian saja. Aku tawar. 200 juta. 200 juta. Hebat sekali. Terserah tuan muda Kian. Tempat job ini memang mahal harga itu. Hanya 100 juta lebih saja. Tuan muda Kian tawar segitu. Apa maksudnya? Biarkan saja. Yang penting uang sudah cair. Selamat, Tuan Lin. Uang aku transfer nanti. Bagaimana? Tidak kecewa? Bahan ini kurang dari 200 juta. Apa rencana ayahmu sebenarnya? Takut ditipu, malah bantu hitung uangnya. Kan kita teman, ayah tidak bakal tipu kamu. Bagus kalau begitu. Semuanya karena masalah sudah selesai. Batu mentah milik Lin ini sudah bukti kalau tempat lelang kita
Ada bahan yang bagus. Silakan lanjut belanja. Tuan muda kian benar. Di sini pasti ada bahan bagus lagi. Harga keluarga kian adil. Aku mau pilih 2 lagi. Uang obat ayah masih ada 300.000. Tadi aku lihat sebuah batu. Sekarang mau aku beli. Ayah, harus tahan. Tunggu aku tolong ayah. Ayah harus kuat. Tunggu aku datang bantu kamu. Sanye, karena tugas aku sudah selesai, aku tidak mau ganggu lagi. Aku pamit dulu. Baik, Lin muda. Pintu rumah kian selalu buka untukmu. Bibi Sue, antar Lin muda. Iya, ayah. Pintu selalu buka buat aku. Apa mau orang tua itu? Rasa kata itu aneh sekali. Sudah, lupakan saja. Hari ini banyak hal aneh. Lebih baik segera pulang. Coba tenaga baru si Jintong. Hahaha, iya. Sejak energinya aku serap, rohnya sudah hilang. Pusaka 100 tahun hancur karena aku. Coba tenaga baruku padamu. Sumpah. Ini nyata sungguh. Aku benar punya tenaga ruang. Kalau kiamat datang, aku bisa timbun banyak barang. Coba. Kenapa lukisan ini beda? Rasa lebih hidup sekarang. Tenaga ruangku bisa berbaik barang antik. Lanjut. Aduh. Aku bisa benerin barang antik. Aku bisa berbaik mangkuk salam. Kakak, kamu ada di mana? Aku mau cari kamu. Kakak. Lin Fan, kamu cari aku buru-buru. Mau apa? Hei kakak, mangkuk biru itu sekarang ada di mana? Itu, aku tidak tahu kakek simpan di mana. Aku tanya dulu. Anak muda. Tumben hari ini, ingat main ke rumahku. Aku sudah bilang Roya. Suruh kamu sering main. Adikku datang tanya, mangkuk biru itu masih ada di rumah. Aku pikir ada apa? Mau minta kembali hadiah ulang tahun yang sudah dikasih. Iya, orang ini sakit miskinnya. Apa saja dia lakuin. Liu Yaxin, bicara apa kamu? Adikku bukan orang begitu. Kenapa dia minta hadiah kembali kalau dia tidak semiskin itu? Iya, aku percaya. Nak Lin bukan orang seperti itu. Tapi kenapa kamu tanya soal mangkuk itu? Kakek Liu, mangkuk biru itu bukannya ada yang rusak. Aku sudah tahu cara memperbaikinya. Aku mau bawa balik biar aku betulin, baru kasih yang utuh ke kakek. Kamu benar bisa betulin itu? Kamu beneran bisa perbaik itu? Kakek Liu, aku yakin bisa perbaik. Adik, kapan kamu ajar perbaik benda pusaka? Aku baru saja ajar. Tapi perbaik mangkuk biru itu gampang. Teman muda Lin, cuma sayang sekali. Mangkuk biru itu sudah aku kirim ke asosiasi barang antik. Tapi, kalau benar bisa perbaik, minta Yasin agar kalian ambil barang itu balik. Kakek Liu, kan kita keluarga sendiri. Jangan sungkan. Setelah aku perbaik, aku balik untuk nanti. Kamu ini sudah berani ngaku keluarga sendiri. Kau jangan pergi sana. Ayo jalan. Baru pertama ke tempat mewah kayak begini. Ikut aku saja. Jangan lirik sana sini. Awas satpam usir kalian. Maaf kalau aku lupa kalian. Ketua Yuan. Ketua Yuan. Ketua Yuan, kami datang ke sini mau ambil mangkuk salad dulu. Adikku bilang bisa diperbaiki. Aduh. Soal ini, tapi aku tidak ada guna. Harus cari guru Shen. Kalau dia setuju, baru kalian bisa bawa mangkuk itu. Mangkuk salad belum tidak bisa dibawa sekarang. Aku masih coba betulin. Barang belum jadi,
Aku tidak bakal kasih. Guru Shen, ini salah paham. Aku bukan mau bawa mangkuknya. Adik aku yang mau betulin. Kamu bilang bisa. Betulin mangkuk itu. Iya, tidak boleh. Ya, Aku sendiri tidak yakin sepenuhnya. Bisa betulin itu. Kamu aneh ingusan. Berani sombong bilang bisa betulin. Harta karun berharga ini. Jangan sampai hancur di tangan kalian. Guru Shen, kamu salah paham. Mangkuk saladu ini hadiah dari adik aku buat kakek aku. Dia mau bawa buat betulin, itu wajar saja. Siapapun kalian tidak berhak larang. Liu Luoyang, kamu cari mati. Kamu tahu tidak? Lawan Ketua Shen sama saja lawan seluruh asosiasi barang antik. Kita tidak akan dapat perhiasan keluarga. Sertifikat resmi. Kamu mau hancurin keluarga Liu. Sudah, jangan banyak bicara. Hari ini mangkuk ini tidak boleh dibawa. 3 bulan lagi, selesai aku betulin. Baru aku balikin. Cuma retak kecil begini, tapi butuh 3 bulan. Jujur saja, 1 jam juga kelar. Kerusakan kecil begini, tapi butuh 3 bulan. Sejujurnya, aku bisa beres sejam saja. Bocah, kamu bilang apa? Kamu bilang bisa beres dalam 1 jam. Iya, mungkin saja. Gak butuh 1 jam. 10 menit pun cukup. Kamu 3 bulan, cuma bisa urus cacat sekecil ini. Aku ragu kemampuan kamu. Jangan-jangan kamu masuk jalur belakang. Bocah, berani kamu bicara begitu. Aku masuk jalur belakang, terus kamu apa? Kamu bahkan gak layak lewat jalur belakang. Wah, apa aku kena titik sensitifmu? Butuh 3 bulan buat beres. Kenapa enggak bilang perlu 3 tahun sekalian? Kembalikan mangkuk salam sekarang. Aku tak butuh kamu. Bocah, kamu terus bilang bisa beres dalam 1 jam. Aku tanya, kalau nggak beres, harus gimana? Dalam 1 jam, kalau nggak beres, aku kasih mangkuk salam ini ke asosiasi barang antik. Kalau aku berhasil, terus gimana? Kalau kamu berhasil, aku Yuan Ho, wakil ketua asosiasi, bakal bungkuk minta maaf. Baik, kita sepakat. Barang di sana. Bawa mangkuk salam itu. Tolong Ketua Yuan, siap 1 ruangan kosong. Aku butuh tempat tenang. Baik. Bawa dia. Lihat saja gimana akhirnya nanti. Master Chef, coba lihat. Ini apa ini? Ini baru 10 menit sudah. Kamu benar jenius. Benar jenius. Aku Shen akhirnya lihat hari ini. Ada orang hebat di atas langit. Aku kalah. Adik, kamu mau kasih aku berapa banyak kejutan? Ketua Yuan, adikku dalam 1 jam sudah betulin mangkuk ini. Kamu juga harus minta maaf pada adikku. Aduh, Nona Liu. Aku ini. Kenapa Ketua Yuan, kamu mau ingkar janji? Maaf, aku tidak harus rendahin orang lain. Besok jangan lupa. Kakak, ayo kita cepat bawa balik mangkuk ini. Kasih kakek lihat, biar kakek senang. Iya. Bagus. Bagus. Hei. Tidak sangka. Nim ini sangat hebat. Tapi sayang, lewat hari ini, dia tidak ada ruang. Jadi menantu cucuku. Kakek, apa maksud kata-kata itu? Kamu belum tahu Tuan ketika Jian sudah cari adikmu. Untuk putrinya, mau lamar dia. Apa? Jian San sudah cari adik guru kamu. Dia mau lamar buat putri sendiri. Hah, kakek, aku ada hal di luar. Hei, kakek tahu kamu mau kemana. Ayo, kakek ikut kamu. Lin udah, aku tidak suka banyak omong. Aku cuma mau tanya 1 hal.
Kamu mau nikah putri aku tidak? Kalau kamu mau nikah putri aku, semua harta keluarga Kian jadi milik kamu. Ini. Bahaya ini datang tiba-tiba sekali. Tuan Kian sah. Mau kamu bilang, aku juga mau. Lin Fen, kalau kamu mau nikah Luoyan, nanti semua milik keluarga Liu jadi milik kamu. Apa aku harus pilih sekarang? Tapi aku sekarang. Aku belum mau nikah. Bilang, kamu jujur mau pilih siapa? Pilih cepat. Siapa? Aku Bilang! Cepat bilang. itu Anu. Halo, Bibi. Xiaofen, bisa ke toko Audi Jalan Binjiang. Aku ada masalah di toko. Didi, kamu jangan panik. Aku segera ke sana. Hahaha. Hei, hei, hei. Kalau hari ini kamu gak beri alasan jelas, jangan harap bisa pergi. Sudah bilang. Siapa? Akhirnya kamu tiba. Ayo jalan, aku gak apa-apa. Hei, Jiang Yufei, apakah aku izinkan kamu pergi? Balik sini. Yang Wanping, sudah aku bilang, aku gak mau mobil ini. Aku kasih ke kamu. Mau apa lagi? Kamu sudah coba mobil ini. Dikasih gratis pun aku gak mau. Lagi pula, aku bukan bahas soal mobil. Dulu waktu kuliah, kamu lapor ke Sang Haji, jadi dia putusin aku. Aku sudah bilang, aku gak dekat sama Sang Haji. Acting saja. Itu saja acting. Mungkin orang lain tak tahu muka licikmu. Tapi aku tahu semuanya. Kamu itu orang licik. Jangan asal tuduh. Kamu suka Sang Haji juga? Biar aku tak bisa dapatin Sang Haji. Kamu diam-diam bilang aku suka tebal. Dan suka main sama cowok lain ke dia. Biar dia jauhin aku. Terus kamu bisa rebut dia. Kamu benar-benar jijikkan. Xiaofan, ayo pergi. Jangan hiraukan orang ini. Tante, aku percaya Tante bukan begitu. Oh iya? Siapa yang maksud Sang Haji itu? Aku, Sang Haji, dan Yang Wanping, teman kampus dulu. Sang Haji itu memang cowok hidung belang. Habis dia putus sama kamu, dia malah kejar aku. Aku sama sekali gak tertarik. Yang Wanping terus sebarkan gosip buruk. Katanya aku mau rebut dia. Mereka dihancurkan sengaja. Dia bilang aku suka kebar, ajak saja orang kampus. Buat jauhin aku. Apa aku salah ngomong? Semua ini salahmu. Aku gagal dapatkan Sang Haji. Kalau hari ini kamu gak kasih penjelasan masuk akal. Kerjaan kamu di TV, jangan harap bisa terus. Kerja kamu di stasiun TV, jangan harap bisa lanjut lagi. Wah, kamu hebat sekali. Cuma satu kata buat Didi, sampai hilang kerja. Kamu luar biasa. Baik dan kepala stasiun TV sudah sangat akrab. Hanya satu kata saja. Misal buat si sampah Jiang Yufei. Langsung angkat kaki dari sana. Kak yang mana? Hebat sekali. Aku kok tidak pernah dengar? HMPH, kamu tidak pernah dengar. Karena kamu tidak pantas tahu. Bagus, aku tidak pantas tahu. Mungkin orang yang kamu sebut Kak Bai ini yang buatmu berani sekali. Sampai berani hina bibi aku. Benar. Aku hina dia. Terus kenapa? Kalau berani bicara lagi, aku buat kamu di lonjang. Takkan hidup tenang. Jiang Yufei, sekarang kamu kok makin buruk. Saat kuliah kamu lumayan hebat. Tetapi saat sudah lulus, malah sama si sampah ini. Belum dapat bos kaya juga. Sialan, Bibi sudah kamu rendahkan. Jika aku tak bantu Bibi balas dendam, aku bukan pria sejati. Jiang Yufei, kalau masih punya muka, cari pria kualitas bagus. Kasih lihat aku. Jangan terus sama orang ini. Tahu terus. Lama-lama kamu bakal jadi sampah yang orang benci. Benar-benar jijik sekali. Kalau berani hina bibiku lagi, aku akan lempar kamu ke sungai buat makan ikan.
Aku bisa buang kamu ke sungai buat ikan makan. Kamu berani pukul aku? Kamu yang aku hajar. Jangan berani bicara begitu pada bibiku. Nanti ku bunuh kamu. Kamu berani sebut nama kamu? Biar tak baik patah kaki anjing kamu. Kasih tahu Kak Bai itu. Namaku Lin Fan. Aku tunggu dia di sini hari ini. Berani datang tidak? Berani pukul aku lagi? Ada pembunuhan. Cepat datang. Siapa yang ribut di sini? Nona Yang, mengapa kamu di sini? Tuan Bai tidak bersamamu. Oh, Mianai Ruang. Ada orang mau pukul aku. Kamu mau urus tidak? Siapa si nekat itu? Berani sentuh Nona Yang, cari mati? Orang ini. Bocah, kamu berani sekali sentuh Nona Yang. Dia, mulutnya kotor, hina bibiku. Dia pantas aku pukul. Bocah, aku kasih peringatan. Jangan sombong. Orang di belakang Nona Yang tak bisa kamu lawan. Aku tak bisa lawan? Benar. Sujudkan minta maaf sekarang. Mungkin aku ampun nyawa kamu. Kalau Kak Bai datang, kamu tak punya peluang lagi. Dengar tidak? Cepat sujud sekarang. Minta maaf pada Nona Yang. Kenapa harus? Kalian tidak pakai logika. Yang Wanting yang memulai. Kenapa Xiao Fan harus minta maaf? Atas dasar apa? Karena kalian cuma rakyat jelata. Sudah cari masalah dengan orang yang salah. Cepat minta maaf. Aku minta maaf padanya. Kalian takkan berhasil. Minta maaf ke dia? Tidak akan seumur hidup. Seharusnya yang Wanting minta maaf ke bibiku. Bocah, apa kamu hari ini sengaja mau cari ribut? Kalau iya, kenapa? Memang hari ini aku mau buat masalah besar. Lihat apa kamu bisa. Oke. Kamu cari mati. Toko ini wilayah keluarga Liu. Bai dan Liu kawan lama. Berani lawan dua keluarga kaya, jangan sampai kamu sesal. Keluarga Liu? Kenapa? Dengar nama keluarga Liu, langsung takut. Benar juga. Tuan Muda Bai. Dan keluarga Liu orang elit. Sampah kayak kamu seumur hidup tidak bakal bisa gapai posisi mereka. Kamu mimpi keluarga Liu. Begini saja. Aku sekarang panggil orangnya ke sini. Iya. Halo, Halo, adik seperguruan. kakak seperguruan. Aku di toko Liu. Kamu datang ke sini. Oke, aku segera ke sana. Sudah. Teleponnya sudah aku tutup. Tunggu saja kakakku datang. Kakakmu orang keluarga Liu? Benar, Liu Luoyan. Putri pertama keluarga Liu. Yang kamu maksud. Bocah, kamu ngomong apa? Orang hebat kayak Nona Liu mana mungkin kenal gembel kayak kamu? Pakai acara. Panggil dia. Jangan mimpi siang bolong. Nona yang benar. Bahkan aku pun, kalau mau ketemu Nona, harus lapor dulu. Baru bisa panggil dia. Panggil dia sekarang. Terus dia datang, mau buat aku ketawa. Hahaha. Oke, ketawa saja kalian. Semoga nanti kalian masih bisa ketawa. Semoga nanti kalian masih bisa tawa. Cih, sekarang masih keras kepala. Nenek Wang, aku tidak mau banyak omong. Tekan dia ke lantai. Paksa sujud minta maaf. Siap. Aku bantu Nona yang balas dendam. Jangan harap ada aku di sini. Jangan sentuh Xiao Fan. Xiao Fan, kamu pergi. Bibi, tenang saja. Tidak apa-apa. Jangan tegang. Bocah, mulut kamu keras juga. Tenang saja. Aku patah tangan kamu hari ini. Tidak bakal ambil nyawa kamu. Diam sekarang. Nona Liu sudah datang. Siapa suruh pukul dia? Oh, Nona Liu. Maksud kamu dia? Kamu belum tahu. Dia cari mati, mau buat rusuh di toko. Aku baru mau hajar dia. Hajar dia. Kamu pikir kamu siapa? Berani hajar adikku? Nona Liu bilang apa? Dia itu adik kamu. Tidak mungkin. Tanpa seperti Lin Fan, mana mungkin adik Nona Liu tak bisa percaya. Jaga mulut kamu.
Kamu tidak pantas hina adikku. Kamu berani pukul aku? Meski kamu nona besar, Liu. Terus kenapa? Bos aku itu tuan muda baik haurat. Kalian tunggu saja. Siapa bosan hidup menyalahkan kewanita aku? Aku, Lin Fen, kamu lagi. Terus saja rusak rencana aku. Hari ini kamu mati. Baik Hauran, jaga mulut kamu. Liu Ruoyan, aku masih tidak paham. Sampah kayak Lin Fen ini, apa sih bagusnya? Kamu bela dia, putus sama aku. Adik seperguruanku jago. Dari playboy macam kamu, jauh lebih baik. Liu Ruoyan, aku tanya lagi. Kamu sudah pikir matang? Ya, sudah aku pikir. Liu Ruoyan, demi dia, buat keluarga kita hancur karena kelahi. Tidak boleh. Tidak. Selama ada aku, hanya keluarga baik yang akan mati. Lin Fen, kamu sering rusak rencana aku. Aku kasih tahu. Aku sekarang sangat kesal. Terus kenapa? Mau apa kamu? Kenapa? Kasih dia patah kaki. Potong lidah dia. Lihat dia berani lagi. Serang. Lihat siapa nyali. Nona Jian, kenapa kamu datang? Kamu ganggu pacarku. Tentu aku datang. Pacar? Dia bukannya dia menantu keluarga Liu? Keluarga Kian dan Liu sama-sama incar Lin Fen. Ada masalah? Haha. Baik, Hauran. Aku sudah lama bilang, orang benar banyak bantu, orang jahat tidak dapat bantuan. Ini buktinya. Kamu masih ragu? Kenapa? Kenapa? Aku tidak terima. Keluarga baik orang kaya Longxiang. Aku ini tuan muda kaya. Kamu cuma pedagang kecil. Kenapa kamu lebih baik dariku? Tuan muda baik, kamu aman? Pergi sana. Bocah, awas kamu. Selama aku masih hidup, aku tidak akan lepas kamu. Pas paham gak? Aku juga pikir begitu. Apa? Kamu mau apa? Berani bunuh orang? Mau coba bunuh orang? Iya, tentu aku tidak berani pukul. Tapi, aku punya banyak cara. Tuan muda baik, tunggu aku. Kakak senior, Nona Kian, terima kasih sudah datang bantu aku. Tidak perlu terima kasih. Ini memang tugasku. Jadi, kamu sudah pilih siapa? Iya, mau pilih siapa? Aku, orang dewasa tidak perlu pilih. Aku mau semua.